perkembangannya life science. Sejak adanya kehidupan di atas bumi ini, orang selalu berjuang untuk hidup. Sejak orang lahir, besar, tua, sakit, dan mati, itu selalu bergantian dari manusia ke manusia. Semua akan berjuang untuk mempertahankan kehidupan di bumi ini. Jadi, bagaimana orang menghadapi penyakit? Itu filosofinya selalu mengarahkan satu sebab apa orang bisa sakit. Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, mempunyai jawaban yang berbeda. Sudut pandang kedokteran timur bahwa disebabkan oleh gangguan keseimbangan tubuh, sedangkan pandangan barat disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Dan di mana dua saling argumen yang tidak pernah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baru setelah abad 21, timbulnya life science baru memberikan satu kesimpulan bahwa penyakitnya adalah karena sel yang sakit. Jadi pada umumnya orang mengenal bahwa tubuh manusia adalah terdiri pada sel-sel hidup yang kira-kira 60-70 T sel membentuk sel-sel berfungsi yang sama untuk organ yang sama membentuk satu sistem. Dalam tubuh manusia selalu mengandung banyak sistem, 5-7 sistem, di mana sistem-sistem itu akan membentuk fungsi tertentu. Misalnya sistem otak, sistem jantung, sistem ginjal, dan sistem pembuluh darah, sistem sel darah. Dan ternyata di dalamnya virus dan bakteri itu berbentuk sel juga. Maka waktu sekarang orang mulai mengerti bahwa itu adalah fungsi sel yang terganggu. Nah, daripada lihat kita, kenapa kanker bisa muncul? Kanker itu disebabkan oleh karena sel mengalami proses degenerasi, membentuk abnormal, fungsinya jadi abnormal, maka dia akan mengganggu fungsi seluruh tubuh, metastasis ke organ tubuh yang lain, menimbulkan sakit penyakit. Pada lain sudut, bahwa pembuluh darah yang telah mengalami arteriosklerosis disebabkan oleh karena penyempitan, terjadi trombosis, akhirnya timbul penyakit seperti stroke, miokarditis infark, dan lain-lain. Pada penyakit tulang di mana terjadi proses degenerasi sel osteoklas dan osteoblast mengakibatkan timbulnya osteoporosis dan orang mulai nyeri dan sakit sendi dan lutut. Pada orang yang kencing manis di mana disebabkan oleh karena sel-sel pulau Langerhans yang terganggu mengakibatkan sel beta tidak bisa mengeluarkan insulin, akhirnya gula darah tinggi, timbul komplikasi. Dan pada orang yang flu disebabkan oleh daya tahan tubuh turun, immunity yang terganggu. Itu perubahan bentuk sel yang telah mengalami degenerasi dan fungsi akan berubah. Jadi pada para pakar biomedik mulai menyimpulkan penyakit itu sebetulnya adalah perubahan fungsi sel disebabkan gangguan nutrisi sel. Nah, dilihat dari sudut pandang life science, mereka mulai mengadakan riset antara sel orang yang sehat dan sel orang yang sakit. Pada orang yang sehat, sel-selnya berbentuk bulat, teratur, aktivitas normal, dan struktur molekul normal, fungsi normal. Sedangkan pada orang yang sakit, selnya mengalami oedematus dan struktur mengalami obstruksi, sel-selnya mengalami degenerasi, fungsinya abnormal, pergerakannya pun abnormal. Biasanya orang yang sakit hanya disebabkan untuk menghilangkan gejala sakit itu, mereka minum obat-obatan untuk mengobati sakit, tapi tidak pernah menyembuhkan sel yang rusak. Maka selalu akan makan obat seumur hidup yang tidak pernah sehat kembali. Maka setelah ditemukannya life science, mereka menganggap harus memperbaiki fungsi sel yang telah mundur itu. Dan fungsi sel yang mundur disebabkan oleh karena gangguan nutrisi sel.
Nutrisi sel kalau diberi dengan baik, dia akan kembali normal dan orang akan hidup normal. Apa sih sebetulnya nutrisi sel itu? Yaitu yang dinamakan oligopeptide yang telah mendapatkan hadiah Nobel 2018.